وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء. Pintu gerbang untuk masuk ke agama Islam itu adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tuhan itu abstrak, tidak tersentuh, tidak kelihatan, tidak berbentuk. Dalam Islam bukan fisik. Maka tidak dalam bentuk patung, bukan batu, bukan kayu dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran menggambarkan bahwa iman itu kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon kayu. Asluha sabitun, akarnya menghunjam ke tanah. Wa far'uha fis sama, pucuknya ke langit. Sesuatu yang abstrak dalam Islam digambarkan dengan sesuatu yang kelihatan. Cinta itu tidak kelihatan. Bagaimana menggambarkan cinta? Maka mesti digambarkan dengan sesuatu yang kelihatan. Dalam Islam, iman itu digambarkan dengan pohon kayu. Setelah orang beriman, lalu kemudian bagaimana kondisi dia? Mathalul mu'min kamathalis syajar. Orang beriman itu seperti pohon kayu. Pohon kayu lagi. La yazalur rihu tumiluhu. Angin senantiasa membuat dia bergoncang. Jadi ketika orang sudah meyakini Tuhan, nanti akan ada goncangan-goncangan keimanan. Lagi-lagi dikaitkan dengan pohon kayu. Ketika pohon kayu sudah mulai berdiri, maka akan datang ada angin yang membuat dia bergoncang. Maka sabarlah seperti sabarnya pohon kayu. Lagi-lagi pohon kayu. Dari awal pohon kayu. Suasana hatinya setelah beriman seperti pohon kayu. Lalu kemudian dia mulai berbuat baik. Perbuatan baik apa yang bisa dia lakukan? Ma min muslimin yaghrisu gharsan yazra'u yazra'an. Kalau ada seorang beriman yang menanam tanaman, dia tidak sebut tentang sholat, zakat, puasa, haji, itu ritual. Tapi ada satu amal, menanam pohon kayu, kata Nabi. Ma min muslimin yaghrisu gharsan yazra'u zar'an fayakuluhu tayrun. Kalau ada orang beriman menanam pohon kayu, lalu kemudian tanamannya itu dimakan oleh tayrun, burung, bahimatun, hewan, insanun, manusia, illa kanat lahu bihi sadaqah, maka itu sebagai sedekah. Makanya orang disuruh menanam pohon kayu depan rumah supaya apa? Supaya ada sedekah. Lalu kemudian bagaimana dengan dosa? Dosa itu adalah judi dan seterusnya. Tapi orang lupa. Nabi mengatakan, man qata'a sidratan, siapa yang memotong satu batang pohon sidir. Pohon sidir biasanya tumbuh di tengah gurun pasir, ada unta yang bernaung di bawah, orang musafir dia berhenti sejenak. Siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, maka kepalanya nanti akan disungkurkan ke dalam api neraka. Lalu kemudian bagaimana dengan pahala? Pahala itu adalah sholat, puasa, haji, zikir, baca Quran, ritual. Ada sisi lain tentang pahala. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati. Wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Falyaghrisha, tanamkanlah. Kalau kita udah mau mati, untuk apa kita nanam kurma? Kita tidak akan pernah menikmati manis buahnya. Kita tidak akan bisa bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Tapi kenapa kita disuruh menanam? Karena kita menanam bukan untuk kita, tapi kita wariskan untuk orang di masa akan datang. Kalau kita dulu mewarisi pohon gaharu, pohon cendana, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu betahnya pula. Tapi sekarang apa yang kita akan warisi ke anak cucu kita? Saya masih melihat di dalam hutan Riau, orang Melayu memotong batang pohon
cendana, gaharu untuk mencari gaharu yang ada di dalam. Sekarang sejauh mata memandang kita masuk ke dalam tak jumpa cendana, tak jumpa gaharu, yang jumpa brondol sawit. Makanya ada saya simpan, ini batang gaharu, ini gaharu saya simpan, itu ada satu lemari khusus gaharu saja. Supaya saya bisa bercerita ke anak-anak saya, dulu di hutan ini ada namanya pohon gaharu dan inilah dia. Kalau ditanya mana dia sekarang, dia nasibnya sudah sama macam dinosaurus Jurassic Park. Sudah tidak ada lagi wujudnya. Jadi memang menanam adalah bagian daripada amal soleh. Selalunya amal jariah itu adalah sodakoh. Tapi dipandang dari lain, ketika kita sedang menanam, maka sesungguhnya kita sedang mengalirkan amal jariah yang mengalir. Makanya tidak boleh mencabut tanaman di atas kuburan. Kalau sekedar merapikan, membersihkan boleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa pohon-pohon kayu itu bertasbih. Makhluk langit, planet, bulan, bintang, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Makhluk bumi, kita semua. Ketika Tuhan bercerita tentang makhluk langit dan makhluk bumi, dia pilih dua perwakilan. Untuk makhluk langit, dia pilih bintang. Untuk makhluk bumi, dia tidak pilih kita. Dalam surat Ar-Rahman. An-najmu wasyajaru yasjudan. An-najmu, bintang. Wasyajaru, pohon kayu. Yasjudan, kedua-duanya bersimpuh sujud bertasbih kepada Tuhan. Kenapa tidak dikatakan bintang dan manusia? Kenapa untuk bumi ini yang mewakilinya pohon kayu? Karena pohon kayu lebih jujur daripada manusia. Lalu kemudian ketika kita bersaudara, maka persaudaraan itu seperti pohon kayu. Mathalul mu'minin kamathalil asjar. Persaudaraan orang-orang yang percaya itu seperti pohon kayu. Bagaimana pohon kayu? Pohon kayu kalau sendirian, datang angin kencang dia patah. Tapi kalau pohon kayu itu bersama-sama, beramai-ramai, kita lihat bagaimana hutan akasia. Sekencang apapun angin, dia tidak akan patah. Kenapa? Ketika angin datang dari sini, dia ditolong oleh yang sebelah sini. Datang dari sini, ditolong di sini. Kalau kita bersedekah, pahalanya banyak. Ya, namanya banyak itu kan unlimited. Banyaknya berapa Ustadz? 1000, 100, 200. Lihat bagaimana Allah ingin menggambarkan kita tentang banyak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Orang yang berbuat sedekah seperti menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil. Satu biji ini akan menumbuhkan 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam satu cabang ada 100. Satu biji pecah keluar 7 cabang, satu cabang ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Maka disebut dengan sab'atu mi'ati dha'fin, 700 cabang. Lagi-lagi pohon kayu. Makanya Nabi Muhammad bukan pohon mawar yang tumbuh di tanah yang subur. Kalau ada tanah yang subur mengeluarkan mawar, biasa. Tapi kalau gurun pasir kering kerontang mengeluarkan mawar, itu baru luar biasa. Seandainya Nabi Muhammad itu lahir di sungai Nil, lalu kemudian ibadahnya banyak menggunakan air, wuduknya air, mandinya air, biasa karena dia tinggal di tengah sungai, tapi dia tinggal di tengah alam yang susah mendapatkan air. Seandainya Nabi Muhammad itu tinggalnya di Pulau Sumatera, di Pulau Amazon, lalu kemudian di hutan hujan yang rimbun, lalu dia banyak bercerita tentang pohon kayu, biasa. Tapi ketika dia orang gurun pasir, Arab Badui, bercerita tentang pohon kayu, itu salah satu bukti bahwa omongannya itu bukan berdasarkan lingkungannya, tapi itu datang dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya, bukan pikirannya. In huwa illa wahyun yuha, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika membaca itu menambah keyakinan saya, oh, ini bukan dari lingkungannya, karena itu bukan tempat tinggal dia. Yang dia bicarakan itu adalah sesuatu yang di luar dari tempat tinggal dia. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim la yajri. Tidak boleh, tidak boleh kencing di air yang tidak mengalir. Karena akan ada orang yang mengambil air untuk minum, akan ada orang yang untuk berwudu. Tidak boleh kencing di air yang tidak mengalir. Kalau di air yang tidak mengalir saja tidak boleh dibuang limbah pribadi, apalagi
limbah pabrik yang dibuang tidak hanya mematikan sungai, tidak hanya mematikan ikan, tapi sampai cucu cicit ikan itu mati. Dulu mereka memancing, dulu mereka hanya menangkap, sekarang disetrum, dibakar, dihancurkan. Makanya dalam Quran dikatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri. Kerusakan sudah terlihat fil barri di daratan, wal bahri di lautan, bima kasabat aydin nas, akibat tangan manusia. Sejahat-jahatnya gajah, dia hanya bisa menanam, mencabut pucuk sawit paling 5. Sejahat-jahatnya badak, dia paling bisa menanduk 1 pohon kayu. Tapi manusia, dia tidak pakai kampak, dia tidak pakai tanduk, dia tidak pakai cula. Dia cukup dengan tanda tangannya habis 600.000 hektar dengan ujung jarinya. Lalu tangan yang sudah menghancurkan hutan itu dipakai untuk mengangkat kepada Tuhan. Ampunkan dosa kami yang Tuhan. Kira-kira apa kata malaikat? Kau bercanda apa serius? Dibangunkan satu masjid, berangkat ke tanah suci, menangis di pintu Ka'bah, pulang bersih. Ini bukan agama, ini opium. Ini yang dikatakan Karl Marx bahwa agama itu opium. Orang kecanduan agama, membakar hutan, menghabiskan alam. Sekarang harimau di Pelalawan mau ngamuk masuk ke rumah warga. Bukan harimau yang masuk ke rumah warga, warga yang sudah lama masuk ke rumah harimau. Sekarang dikatakan, ini Pak Ustadz, kenapa di Riau ada jalan tol yang tempat gajah lewat? Kita yang sudah mengambil tempat gajah lewat. Jadi gajah itu memang dari dulu tidak pernah melewati jalan orang lain. Gajah itu kalau sudah kakek moyangnya jalan di situ, dia terus saja di situ. Tapi manusia, hari ini dia jalan di sini, besok trotoar dia ambil. Jadi sebetulnya pantasanlah agama itu untuk kita. Karena memang kita yang tidak lurus menjalani hidup ini. Kalau gajah itu memang udah lurus, dia nggak pindah-pindah lagi. Gajah itu tidak bisa berpindah. Dan yang paling setia di antara semuanya adalah buaya. Buaya itu tidak bisa berpindah ke lain hati selama dia di air. Tapi kalau dia sudah naik ke darat, dia sudah lain cerita.